Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar semua? Pasti nungguin update terbaru berita dari Babang. Ya enggak? Ya. Guys, Babang ini sudah puas difitnah sebelumnya ya. Jadi kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang di sana. Nah, Babang sudah puas difitnah bertahun-tahun ya. Babang cuma diam. Ya. Sekali ini kalau saya peringatkan, lebih baik minta maaf sama orang-orang yang pernah dizolimin. Saya sudah berulang berkali-kali. Saya sudah ulang berkali-kali. Mending minta maaf sama orang-orang yang pernah kalian fitnah dan kalian zolimi. Kalian sudah zolim sama orang. Mereka itu sudah sangat-sangat punya niatan buruk sama orang-orang. Yuk bisa yuk move on yuk bisa yuk nggak maling yuk bisa yuk kembalikan yuk mobilnya yuk bisa yuk bisa yuk bisa. Sekarang gue gitu yuk bisa yuk bisa ngaku yuk bisa ayo bisa ya saya bilang kalau mau statement di sana perang, saya tunggu perangnya. Kalau perang tuh antar dua, lu apa gue yang hancur gitu aja. Saya tunggu perang sampai mana. Kalau mau unjuk kekuatan dari sekarang. Ya. Saya laki-laki, saya nggak bakal mundur. Itu aja ya, untuk mengungkap kebenaran. Jadi begini guys, sebelumnya intinya adalah kita semua di sini, maksud saya ini semuanya dari awal saya bilang begini. Dan inilah akhirnya kalian tahu sendiri menurut pengakuan dari si mantan driver, ya. Tidak ada rekayasa di sini. Di sini nanti boleh dibuktikan di pengadilan saja. Jangan koar-koar kalian di sana, ya. Koar-koar kalian sana bergiring opini ke sana ke sini. Tidak ada. Kalian buktikan saja nanti. Buktikan semuanya. Ya. Oh tidak, ini ada prosesnya, Bos. Ini ada prosesnya. Jadi sebuah tindak pidana yang sudah di SP3, ya, di SP3 di salah satu Polres atau kepolisian, Polda, itu tidak serta-merta ditutup karena itu kurangnya bukti waktu itu. Tapi kalau ada bukti-bukti tambahan baru, itu bisa dibuka kembali lewat pra-peradilan. Jadi gitu ya. Saya mematikan komentar biar kalian itu tahu ya, biar merasap ke otak kalian dan jangan banyak komentar. Banyak komentar kalian jadi nih tong sampah, tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi nggak usah sok pintar. Karena sebelah sana tuh nggak usah sok pintar lah. Masalah-masalah apapun nggak usah sok pintar lah. Ya nggak usah. Udah basi. Kita udah tahu siapa lu semua. Gitu. Kita udah tahu siapa lu semua. Ya. Arah lu mau kemana gue tahu. Kita punya mapnya. Gitu kan. Teman-teman semua di sini Babang dalam hal ini, kenapa Babang menyuarakan seperti ini? Kenapa? Karena kalau kita mengetahui sebuah adanya dugaan tindak pidana, kita tidak melaporkan, maka kita kena juga nanti. Poinnya satu ya. Ingat kata Babang, ada pasalnya itu. Silakan bertanya sama pengacara. Kalau kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana, tapi kita tidak melaporkan, itu pembiaran namanya, dan itu ada pasalnya juga. Gitu. Jadi nggak usah ngomong ngelantur ke sana ke sini lah. Buktikan aja dulu gitu. Buktikan aja dulu semuanya, buktikan dulu. Semua. Buktikan di pengadilan, buktikan, nggak usah perang-perang opini segala macam lah, basi. Besok Senin saya Babang sangat mengapresiasi pengakuan dari pihak saksi ya. Bahwa semua ini memang nanti biar pengacara yang menjelaskan biar pengacaranya yang menjelaskan semua ini, karena besok mulai gugatan permohonan pra-peradilan. Ntar dulu mungkin ada prosesnya berapa, itu pra-peradilan itu berapa minggu, seminggu 2 minggu untuk proses sidangnya, dan itu akan diajukan novum baru menurut pengacaranya mereka gitu kan biasa. Kenapa saya harus menyampaikan? Saya harus menyampaikan kebenaran. Saya punya tanggung jawab moral di sini sebagai public figure juga. Jadi selama orang ini kan giring-giring fitnah, ngatain orang maho lah, apalah, kita bukan membenci ininya, mau membunuh orangnya, bukan kita mau jahat, bukan untuk
cari-cari rekayasa. Nggak ada semua, nggak ada rekayasa. Kita tidak. Ini suatu dugaan tindak pidana. Saya mohon dengan sangat, dengan penegak hukum, seadil-adilnya, seterang benderangnya, karena bukti-buktinya sudah dipersiapkan untuk gugatan pra peradilan, untuk kasus itu dibawa. Saya berharap ya, kita contohkan ke masyarakat lah bahwa ini ada yang dirugikan, ada pihak yang dirugikan. Jadi jangan playing victim. Nggak boleh kita playing victim. Namanya maling teriak maling. Kalau playing victim tuh apa coba guys? Maling teriaknya maling. Jadi nggak usah buktikan ngalor ngidul ngomong kayak siapa yang mau laporin dia laporan baru, orang laporannya mau diajukan buat dibuka kok, laporan lama itu. Karena kan nggak, SP3 itu bukannya ditutup kasusnya, dihentikan, tapi itu koma. Kalau ada bukti-bukti baru di masa yang akan datang soal tindak pidana, dugaan tindak pidana, boleh mengajukan lewat pra peradilan dan kasus itu akan, contoh misalnya kasus IBHRS, ada yang berapa yang dibuka SP3-nya kembali. Itu kan kita bercontoh pada kasus itu. Ada kasus siapa lagi SP3? Ada semua. Namanya semua tuh udah ada rulesnya di KUHP itu sudah ada. Jadi tidak ada yang mau merekayasa itu nggak ada. Dosa guys, dosa, tanggung jawabnya besar sama Allah, benar. Dosa nggak boleh. Jadi kita sesuai fakta-fakta hukum saja. Dan saya tadi banyak ngobrol sama lawyernya juga. Saya banyak discuss gitu sama lawyernya juga. Saya tidak berhak menyampaikan sedetail untuk penyidikannya atau apa namanya. Nanti biar pengacara saja. Itu kan ranah penyidikan gitu kan. Tapi secara garis besar adalah case ini memang harus kita ungkap siapa yang bersalah, perannya apa, yang ini tugasnya apa, sesuai bukti-bukti yang ada. Nggak mungkin nuduh orang tanpa bukti. Nggak mungkin nuduh orang misalnya maling mobil, penggelapan mobil misalnya, tanpa bukti. Ada dasar, harus ada dasar. Harus ada saksi dan ada dasar hukumnya. Ya, polisi di sini melihat dasar itu, bukan melihat asumsi, dugaan. Tidak guys, omongan dia, ya melontarkan begini nggak terpengaruh. Penyidikan itu tak pengaruh itu. Jadi guys, kalian nonton saja nanti. Mungkin ya ada prosesnya. Besok mungkin pengacaranya mendaftarkan gugatan tersebut. Nanti sidangnya dimulai kapan, didaftarkan dulu. Dimulai kapan, saksi bukti dihadirkan, apa yang menguatkan untuk kasus itu bisa dibuka kembali. Gitu loh. Nanti hakim menilai, apakah pengadilan menilai apakah kasus ini bisa dibuka kembali, penyidikannya dibuka. Kalau insya Allah nanti hakim membuka, ya diteruskan itu, dihadirkan lagi, dimintai keterangan lagi, dipanggil lagi, proses penyidikannya terus sampai tahapan-tahapan. Ada tahapan pelimpahan, sampai persidangan, sampai ini masih belum. Jadi jangan berasumsi bahwa ini nih kita nih apa ya, menyuarakan kebenaran loh. Kalau di sana nggak merasa salah, santai aja, gitu kan? Santai aja, slow, ngerokok, slow nontonin, udah beres. Semua itu kan tidak ada. Mereka juga bukan tikus yang gampang masukin tangkap gitu, bukan. Harus ada pembuktian semuanya guys. Ini negara-negara hukum. Jadi jangan coba membodoh-bodoh netizen dengan giring-giring opini lagi. Kalau kita ngomong semua pakai bukti, pantang bagi babang ngomong nggak pakai bukti, itu namanya fitnah. Saya nggak kayak seperti mereka yang suka begitu-begituan, yang giring-giring opini. Orang sedikit bersuara maho, orang sedikit yang cewek dibilang lon, ya kan? Ya, nggak bagus begitu kan? Nah, ini mulut kotor sekali gitu kan? Ini orang-orang mulut kotor sekali. Ya intinya saya di sini sebagai apa? Sebagai masyarakat. Boleh dong saya warga negara Indonesia. KTP saya asli orang Indonesia. KTP saya asli orang Indonesia.
warga negara Indonesia. Saya berhak menyuarakan. Lagian saya juga public figure. Boleh dong menyuarakan. Kenapa nggak boleh menyuarakan kebenaran? Dilarang di negara ini. Nah, asal jangan fitnah. Asal jangan fitnah. Semua harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Asal jangan fitnah. Nah, kalau fitnah kita menjadi seperti orang-orang bodoh seperti itu gitu kan. Gitu. Jadi Babang ini udah puas difitnah, bertahun-tahun dibilang bersuara dikit dibilang maho, ya kan? Akhirnya kalian tahu pengakuannya si W, kesaksiannya ini nanti ya kan, kalian tahu gitu kan? Itu tidak ada. Orang itu gak sesuai amal dan perbuatan, makanya kita jangan jahat sama orang, ya. Apakah itu memenuhi unsur? Itu ranahnya hukum. Tugas kita mengawal sampai di mana ini. Gitu. Tugas saya punya tanggung jawab moral, ya, sama netizen. Omongan saya direkam dan jadi jejak digital. Saya laki-laki, saya pertanggungjawabkan omongan saya. Kenapa saya menyuarakan ini? Biar apa? Biar kedepannya tidak ada terjadi lagi seperti ini di dunia hiburan ini. Ya kan? Tidak ada lagi orang yang bisa semau-mau, yang merasa kebal hukum, yang merasa semua artis diajak berantem. Maksudnya apa? Wih, ada Pak pengacara, Pak lawyer. Halo. Ada brother gua nih, Bro Wira. Dia adalah pengacara. Dia adalah pengacara juga. Ya, bukan begitu Pak lawyer? Betul. Pengacara. Dia besok lo ke pengadilan. Ke Jari, Tangerang. Nah, jadi Babang tuh banyak diskus sama lawyer-lawyer ya. Intinya kita tuh namanya kita ilmu guys. Apapun itu, hukum, bidangnya apa, musik. Jadi jangan anggap Babang ini hanya seniman. Oh taunya musik, Lu cuma tahu musik Ki. Lu harus musik aja. Udah deh lu nyanyi aja. Hey, manusia ini diciptakan beragam-ragam. Ya, berbeda bentuk, tinggi, badan, muka, wajah berbeda-beda, begitu juga keahlian, ya kan? Betul kan? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Babang ini belajar untuk di bidang lain selain musik. Namanya ilmu, guys. Ilmu itu sampai kita udah dikubur juga, kita nggak bakal bisa, saking banyaknya ilmu di dunia ini, gitu. Babang orangnya cari kepo, cari tahu tentang masalah kayak hukum, ekonomi, gitu kan, bisnis. Karena Babang bukan orang bisnis, Babang tanya sama pebisnis. Karena Babang bukan orang hukum, saya tanya sama orang hukum seperti Pak Bro lawyer ini, ya kan, saya tanya, saya discuss di sini, gitu kan. Nah, kita ngobrol, kita ngerokok, minuman kopi, gitu kan, ya betul nggak Pak lawyer? Bener tuh. Apa ilmu? Kita sharing itu. Jadi jangan ngerasa sok pinter sendiri gitu. Jangan ngerasa sok pinter sendiri. Jangan ngerasa kebal hukum, keset negara, aset negara, apa itu? Gitu kan? Nggak ada yang seperti itu. Manusia itu tidak ada. Kalau ditegur, kalau salah, ya segera minta maaf dan koreksi diri. Itu loh maksudnya. Nggak laki, nggak perempuan ya. Jangan kamu malah memfitnah orangnya. Maho, elon, gitu kan? Sesama perempuan aja tidak bisa menghargai. Ya inilah, akhirnya terbukti kan, oknum maling teriak maling. Kalian bisa melihat sendiri gitu loh. Jadi nggak usah nantangin gue yang gimana ya. Kalau mau perang apa, kita nggak ada yang mau perang. Lu bukan lawan gua kok, sumpah ini mah. Lu bukan lawan gua. Lagian lu juga perempuan gitu kan. Ngapain gua lawan perempuan? Ya, kalau mau tanding hukum aja lo. Gue tunggu. Gitu. Lu sehebat apa sih? Lu ngaku aset negara apa? Apa yang mau negara dilindungin dengan manusia macam begitu? Siapa lu? Lu siapa gitu? Kalau lu bilang aset negara, lu siapa? Gitu. Jangan lu berlindung di balik gender dengan bisa semau-mau sama orang. Ini negara hukum, bangsa, orang semua punya hak. Bangsa negara Indonesia
ada warga negaranya, berhak melakukan suara. Asal tapi lu jangan fitnah. Gua ngizinin lu berkarya, semua orang pasti mendoakan. Mendoakan kok, kita nggak ada sirik-sirik sama rezeki orang, gitu kan? Kita nggak ada sirik-sirik sama rezeki orang. Tapi jangan lu matikan rezeki orang-orang itu dengan lu nggak mau kalah saing, dengan dia nggak mau begini, terus ngerasa hebat, lawan begini, lu nyontohin dong, lu udah begini, lu apa lu? Ya kan, cuma bisa cuap-cuap, lu pikir lu siapa gitu? Gitu loh, maksud Babang begitu. Ini kan menegur secara benar gitu, bahwa kalau misalnya saya sudah bilang dari awal, kalau dari awal anda nonton live saya, Instagram saya, kalian bisa bilang, kalian bisa lihat, mending minta maaf, kata Babang, sama orang-orang yang pernah dizolimi. Berapa kali Babang itu peringati, lu jangan fitnah. Mending minta maaf sama orang-orang yang pernah kalian zolimi. Minta maaf tidak bikin kalian hina. Datangi orang-orangnya, minta maaf kalau saya selama ribut. Beres, clear. Minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orangnya. Orang gak gila juga kok, orang gak gila ribut-ribut kok. Misalnya contoh, sorry ya, ini mobil lo gue balikin, ini duit. Udah, jangan ini sudah ada kasus perkara hukum, mau coba-coba ngelawan gitu, bilang-bilang lo dizolimi segala macam semua, lo nyolek orang, lo sah-sah aja negeri. Siapa lu? Lu siapa? Neng, lo siapa neng? Gitu kan? Tuh berdua tuh, lu siapa? Nggak ada kekuatan yang lebih hebat daripada negara. Kalau di negara itu, hidup berwarga negara itu, lu jangan sok-sokan ngajarin orang. Ini negara hukum, negara Indonesia gitu. Nggak ada yang lebih hebat dari negara. Titik. Nggak boleh ada yang lebih hebat. Premanisme, vandalisme, itu dilarang. Fitnah orang, dilarang. Nggak boleh. Semau-mau seenak jidatnya aja gitu kan. Ini manusia-manusia nih luar biasa, gue bilang ya. Baru kali ini kejadian di dunia entertain ada orang-orang dulu nggak pernah mungkin ya. Dari awal kan orang ini memang keluar fitnah saya, ya kan. Udah sekarang waktunya kamu tahu siapa kamu sesungguhnya. Orang-orang harus tahu apa kamu sesungguhnya, ya. Bukan saya dendam, bukan saya apa nggak ada. Kalau dendam saya gampang. Dendam itu ya, menyimpan dendam itu ya. Kalau ada orang bilang, ya, ada salah satu pengacara, nggak tahu pengacaranya itu terkenal apa enggak, bilang saya nggak boleh menyimpan dendam. Allah aja maha pengampun. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Tapi kalau kita membiarkan kezoliman, saya bilang gitu sama pengacara, lu nggak menasihati dia, lu membiarkan kezoliman terjadi, nggak boleh. Gitu. Gue bukan manusia suci. Mungkin lu sholat lu lebih baik daripada gue. Mungkin ibadah lu lebih baik daripada gue. Tapi lu harus ingat, hablum minallah hablum minannas. Hablum minallah hablum minannas. Itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia. Itu loh. Kalau kita membiarkan kezaliman terjadi, itu bakal jadi contoh sama generasi muda. Satu, ya. Dan lu sebagai oknum pengacara, kalau lu bilang begitu, ya, lu melihat orang fitnah, lu tegur, neng, sini, babang ngomongin, nggak boleh begitu. Udah, minta maaf aja. Ngapain? Udahlah, islah. Udah apa yang habis selesaikan? Karena batu juga nih orang itu. Disuruh islah nggak mau kalah. Akhirnya kalah sekarang gitu kan. Dibikin, Allah murka, dibikin. Karena puas fitnah orang, puas zolimin orang, akhirnya dibuka sama Allah semua aib-aibnya. Gitu. Jadi gitu ya guys ya. Jadi kalau ada orang yang oknum pengacara ngomong begitu, kan yang bilang sama gua, saya nggak mau ikut campur begini, akhirnya dia ikut campur juga, gitu kan? Adalah, nggak usah saya omongin lah orangnya, kan pasti kalian tahu. Gitu. Saya bukan masalah dendam. Abangku, gue bilang,
Saya bukan masalah dendam. Saya tidak dendam. Kalau dendam ngapain? Tinggal ambil golok aja udah beres. Nggak boleh di negara hukum makin kekerasan. Ya. Diomongin nggak bisa. Saya sudah titipkan pesan message. Ya. Cek di Instagram saya kirim message. Mining minta maaf. Hanya meledak juga kan ini. Kalau saya udah tahu udah lama. Saya udah lihat. Tunggu timingnya tinggal. Saya udah bilang tinggal tunggu waktu kalian hancur. Orang tua dibegituin. Orang yang lebih tua dimaki-maki depan TV. Orang yang masih hidup orang tua dibilang sudah mati. Zolim kalian ini. Nauzubillah min dzalik ya. Mungkin sholat kalian lebih bagus daripada saya gitu. Saya nggak ngerasa orang bagus kok. Tapi saya peduli. Jangan sampai orang-orang itu kasihan dimatikan rezekinya gara-gara mulut mereka. Nggak boleh ada lagi yang kayak gini. Cepat-cepatlah mereka bertaubat gitu kan. Mendingan sholat aja sekarang nih sholat. Kan kemarin katanya tahajud tuh. Sholat tahajud. Ya kan. Allahu Akbar gitu. Sholat. Jangan fitnah orang terus. Nah sekarang waktunya tunjukkan kalian sholat. Ya. Tahajud kayak kemarin ya. Tahajud kemarin. Silakan sholat. Minta petunjuk sama Allah. Dibukakan kebenaran. Sekarang waktunya. Kalau ada salah minta ampuni Allah. Kenapa bisa begini? Kalau saya bersalah sama ini selama mulut saya minta maaf ya Allah. Saya datangi orang-orang yang buat minta maaf ya Allah. Apabila ada orang tua yang sakit hati. Begitu. Lawyernya dong, kasih tahu dong. Itu cuma segini. Cuma segini loh. Ya kan? Lawyer yang kasih tahu dong. Bukan masalah dendam, ini masalah akhlak. Gitu kan? Akhlak lo kagak ada akhlak kalau kata anak sekarang. Gitu. Lo fitnah-fitnah orang. Gua dikatain maho, gua dikatain ini, dikatain itu. Vokalis gak laku lah, miskin lah. Lu hidup lu enak banget ngatain orang begitu ya. Hidup kalian ya. Lu siapa? Lu pikir kalian siapa? Gitu. Sekarang gilirannya udah ngomong begini. Banyak omong. Ya kan? Gitu dong. Ya enggak? Ajarin dong. Yang deket-deket tuh ajarin dong. Ini mumpung nih. Deket-deket ajarin. Udah sini waktunya gitu kan.